ini kalau dihitung-hitung, diprediksi, itu banyak sekali nyawa yang sudah diselamatkan akibat adanya vaksin gitu ya. Jadi kalau kita baca-baca sejarah perkembangan kesehatan, itu ada 4 faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan umat manusia, termasuk juga eh, harapan hidup. Itu salah satunya vaksin. Selain antibiotik untuk menangkal infeksi bakteri, juga sanitasi, dan ada satu lagi saya lupa. Tapi vaksin itu perannya diakui dan sangat penting. Nah, misalnya sekarang lagi ribut-ribut ada virus Nipah. Itu tahun 2025 itu begitu itu sudah ada desain vaksin untuk Nipah kalau Anda eh, search ya di Google atau di web itu menggunakan bioinformatika termasuk docking, molecular dynamics, prediksi epitop dan sebagainya. Jadi ke depan eh, peran bioinformatika dalam desain vaksin termasuk juga vaksin yang multi epitop dan sebagainya itu akan semakin besar. Jadi kita hari ini akan memperkenalkan nanti sumber-sumber atau database yang bisa Anda akses kalau kebetulan nanti tertarik dalam mendesain vaksin gitu. Dan mulai dari prediksi epitopnya dulu. Ini kenapa bisa turun ya? Ya. Jadi secara tradisional kalau memprediksi epitop dulunya itu prosesnya sangat mahal ya dan memerlukan waktu yang sangat lama. Prediksi epitop ini penting untuk memahami proses atau sumber dari suatu penyakit, kemudian pemantauan dari sistem imun, pengembangan sarana diagnosis, dan juga untuk desain vaksin ini. Ini nanti terkait dengan latar belakang atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan imunologi, nanti Anda pelajari sendiri secara lebih mendalam ya. Karena background saya kebetulan bukan imunologi. Nah ini antibody, kalau kita lihat antibody yang menyerupai huruf Y, struktur antibody. Antibodi ini akan berikatan secara sangat spesifik dengan molekul yang disebut antigen. Nah, bagian antigen yang dikenali oleh antibodi inilah yang disebut dengan epitop gitu ya. Dan bagian antibodi yang mengenali antigen itu disebut paratop. Artinya epitop ini sangat penting karena dia ini yang akan berikatan dengan antibodi. Nah, kalau ada suatu molekul, itu dalam suatu molekul yang besar, itu satu molekul itu bisa memiliki berbagai epitop ya, berbagai epitop yang nanti akan dikenali oleh antibodi-antibodi yang berbeda. Semakin banyak epitopnya, semakin banyak antibodi yang bisa mengenali atau bisa juga merangsang pembentukan semakin banyak jenis antibodi, itu vaksinnya akan menjadi semakin efektif. Itu makanya perkembangan-perkembangan terakhir itu banyak dirancang atau didesain vaksin-vaksin yang multi epitop gitu ya. Nah ini secara umum latar belakang imunologi. Jadi sistem kekebalan kita itu secara garis besar dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya innate immunity atau sistem kekebalan bawaan.
Jadi sejak lahir kita sudah memiliki sistem bawaan ya. Kulit kita itu termasuk juga sistem kekebalan yang bawaan yang sangat penting ya. Dan sifatnya biasanya non-spesifik, kurang spesifik. Secara umum dia menangkal sebagai pertahanan utama ya paling depan. Nah, yang kedua itu yang disebut dengan imunitas adaptif. Jadi kalau kita pernah diserang virus cacar dan kita berhasil survive, artinya tidak mati, hidup, kita tidak akan kena lagi karena sudah tubuh kita itu sudah beradaptasi, artinya sudah membangun pertahanan berupa antibodi untuk menyerang, untuk menangkal serangan virus cacar berikutnya. Nah, itu prinsip dari vaksinasi ya, yang ditemukan oleh Edward Jenner tahun 1800 sekian. Dan prinsip itu masih berlaku sampai sekarang dan diterapkan secara luas. Ada dua bagian sistem imun yang adaptif. Ada yang disebut humoral, yang diperantarai oleh sel B yang akan membentuk antibodi. Ada juga respon selular oleh sel T. Baik sel B maupun sel T bisa mengenali antigen, khususnya bagian antigen yang disebut epitop. Epitop dikenali oleh sel B, disebut dengan epitop sel B yang dikenali oleh sel B. Dan itu sekuennya ada yang linear dan ada yang discontinue. Sedangkan epitop sel T itu berupa peptida yang selalu linear itu. Sel B ini yang penting sekali ya dalam pembentukan antibodi. Jadi dia berperan dalam membentuk antibodi yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi mikroba. Antibodi berfungsi untuk mengenali dan mengikat antigen, baik bakteri, virus, sel kanker, dan sebagainya. Sekarang antibodi bukan hanya digunakan untuk dalam sistem vaksinasi ya, juga digunakan untuk obat. Jadi ada pengobatan kanker itu yang menggunakan juga antibodi gitu ya. Dan ada mahasiswa S2 atau S3 ya yang sedang melakukan penelitian terkait dengan pengembangan antibodi rekombinan nanti ditujukan untuk penanganan kanker. Bisa untuk terapinya, bisa juga untuk mendeteksi sel kanker. Dalam menjalankan fungsinya, sel B bekerja sama dengan sel T. Ini sama-sama pentingnya. Nah, fungsi sel T juga disebut limfosit T limfosit, membentuk reseptor yang bisa mengenali antigen. Sel T dibedakan menjadi dua, sel T pembantu atau helper, dan sel T pembunuh, killer sel T. Sel T pembantu antara lain bertugas mengenali antigen dan mengaktifkan sel B membentuk antibodi. Sel T pembantu juga mengaktifkan makrofag untuk membunuh antigen atau mikroba yang menginfeksi tubuh. Killer sel T, cytotoxic sel T, bisa secara langsung membunuh sel kanker, sel yang terinfeksi mikroba, dan sel yang mengalami kerusakan akibat faktor lain. Gitu ya. Jadi begitulah rumitnya sistem kekebalan kita. Dan sistem kekebalan ini termasuk sistem yang paling kompleks, nomor dua setelah sistem saraf. Gitu ya. Jadi dalam mempelajari imunologi itu faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali. Sel T ada yang CD4, ada yang CD8, yang umum ini di rumah-rumah sakit juga sering diukur-ukur ya. eh, Levelnya CD4, CD8. Dan itu bisa digunakan untuk membedakan apakah seseorang yang demam itu karena infeksi virus atau infeksi bakteri gitu ya. Itu bisa. Nanti kalau Anda tertarik ke arah sana ya bisa dipelajari lagi. Sel T CD4 berfungsi sebagai sel T pembantu.
yang mengenali peptida yang dibawa oleh molekul yang disebut MHC kelas 2. Sedangkan sel TCD8 itu mengenali peptida yang dibawa oleh MHC kelas 1. Gitu ya. Sel TCD8 berfungsi memproduksi sitokin seperti TNF alfa, interferon gamma, IFN ini interferon ya, dan sebagainya. Tapi fokus kita dalam bioinformatika ini tidak mengumpas ilmu imunologi, tapi itu hanya sebagai pengantar. Tapi bagaimana kita bisa memprediksi dengan bantuan teknik komputasi itu baik epitop sel T maupun epitop sel B. Nah, di sini ada yang metode yang digunakan untuk membedakan epitop sel T, epitop sel B, atau untuk memprediksi bahwa sesuatu itu, sekuen itu bisa berfungsi sebagai epitop sel B atau sel T. Epitop sel B biasanya berada di permukaan protein dan bersifat fleksibel. Jadi terpapar dengan larutan, terekspos ya. Dengan larutan artinya sifat-sifat yang hidrofilik. Jadi larutan air itu kan hidrofilik. Tersusun oleh asam amino yang bermuatan. Nah, Anda juga harus belajar kalau yang background biokimianya masih belum mantap, itu mana sama-sama amino yang bermuatan, muatannya negatif, muatannya positif, mana yang tidak bermuatan, mana yang hidrofobik, itu dipelajari lagi. Yang jelas yang bermuatan positif itu laisin, arginin gitu ya, itu muatan positif. Kalau asam glutamat atau glutamic acid itu muatannya negatif. Dan selain itu, Anda juga harus familiar dengan simbol-simbol satu huruf dari asam amino. Kalau lisin atau laisin, itu simbolnya bukan L, karena L sudah digunakan untuk leusin. Jadi dia mendapat simbol K. Jadi aneh ya, nggak ada huruf K-nya. Begitu juga aspartat, itu dapat simbol huruf D. Aspartat muatannya negatif ya. Yang begitu-begitu dipelajari lagi sendiri ya. Karena di dalam nanti mengerjakan tugas-tugas bioinformatika atau dalam Anda menganalisis melakukan bioinformatika dari suatu protein, itu simbol yang digunakan simbol satu huruf. Jadi untuk asam amino ada nama lengkapnya, ada simbol 3 huruf, dan ada simbol yang satu huruf. Yang satu huruf yang digunakan dalam bioinformatika supaya lebih efisien. Basis data imunomik, immunomic database. Jadi pengetahuan saat ini tentang respon imun yang diperantarai oleh epitop sel B maupun epitop sel T itu berkembang sangat pesat. Basis data tentang informasi epitop, perangkat bioinformatika, dan algoritma prediksi sangat diperlukan untuk studi sekuen dan struktur epitop. Pengetahuan tentang sekuen dan struktur epitop penting untuk studi imunologi, diagnosis, dan penanganan penyakit serta untuk pengembangan vaksin. Nah, ini beberapa jadi basis data yang penting untuk sel B, tapi yang akan kita gunakan atau yang akan kita perkenalkan ini yang nomor 4 ya, IEDB. Kenapa itu? Karena ini termasuk salah satu yang eh, paling senior dan bisa diakses secara gratis ya. Jadi open access, ya, bukan close access. Jadi bersifat open access artinya semua peneliti itu bisa menggunakan tanpa harus berbayar. Nah, ini ilustrasi dari epitop sel B. Jadi ada yang bersifat continuous atau linear, ini yang di bagian kiri yang disimbolkan dengan residu-residu asam amino yang warna hijau, ini linear. Ada yang konformatif.
atau yang tidak linier. Jadi kalau lihat struktur primernya, ini yang merah-merah ini, itu secara primer strukturnya berjauhan. Tapi dalam bentuk tiga dimensi, dia menjadi berdekatan setelah protein-protein itu melipat dan membentuk topologi tertentu di dalam membran, itu dia berdekatan. Lalu secara bersama-sama dia berfungsi sebagai epitop gitu ya. Nanti akan dikenali oleh antibodi. Sulitnya memprediksi epitop itu karena sebagian besar epitop, bahkan 90%, itu adalah epitop yang konformasi. Jadi epitop konformasi ini sebagian besar, eh, struktur dari epitop itu adalah epitop konformasi. Nah, kalau kita lihat epitop linier ini akan lebih mudah kita memprediksi. Tapi kalau konformasi kan sulit karena dia berjauhan, gitu ya. Ini perbandingan dari epitop sel B dan epitop sel T. Jadi kalau kita lihat KD, KD-nya semakin kecil itu artinya afinitasnya semakin tinggi. Epitop sel B ini afinitasnya semakin tinggi, sekuennya bisa linier, bisa konformasional dibandingkan dengan epitop sel T. Nanti prediksinya ada perangkat bioinformatika baik untuk prediksi epitop sel B maupun untuk prediksi epitop sel T. Dan untuk epitop sel B maupun epitop sel T nanti juga toolnya ada banyak ya, ada banyak, ada beberapa lah yang bisa digunakan. Sehingga kita kadang-kadang perlu memilih atau bahkan dianjurkan itu dalam mendesain suatu vaksin atau penggunaan epitop itu untuk menggunakan lebih dari satu tool. Nanti itu dibandingkan hasilnya. Dalam sebuah antigen, kadang-kadang ada epitop sel B dan juga epitop sel T dalam satu molekul antigen ya. Nah, ini diilustrasikan bahwa epitop sel B yang berwarna magenta, orange, sedangkan yang biru, green, dan merah itu epitop sel T. Pada lisosim putih telur. Epitop sel T itu berupa hasil denaturasi antigen. Jadi kalau ada mikroba masuk ke dalam sel, nanti mikroba itu akan dihancurkan. Nah, akan dihancurkan. Nanti hasil penghancuran itu ada sebagian besar yang berfungsi sebagai epitop yang dipresentasikan atau dikenalkan kepada sel T sehingga sel T itu bisa merekam ya atau mengingat suatu saat kalau datang lagi mikroba dengan ciri yang sama itu sel T sudah siap gitu. Jadi ibaratnya kita pernah diserang oleh macan. Jadi macannya itu dihancurkan, lalu ada kulit-kulit belangnya itu yang menjadi ciri khasnya itu yang disodorkan, oh ini loh binatang yang kemarin menyerang kita. Nanti kalau datang lagi binatang yang ada belang-belang menyerupai macan gitu, nah, sel T itu sudah siap ya. Oh ini udah pernah menyerang. Kurang lebih begitu sistem analogi dari sistem pertahanannya. Nah ini basis data yang sangat penting IEDB yang kita perkenalkan dan ini selalu diupdate ya. Jadi sistem-sistem analisis toolnya, tool analisisnya itu, kalau Anda rutin kebetulan bekerja dengan pengembangan vaksin dan sebagainya, itu Anda akan mengetahui dengan mengakses itu bahwa ada publikasi-publikasi terkini yang merupakan update dari
tool-tool yang dikembangkan. Kenapa di-update? Karena eh, teknik komputasi itu terus berkembang ya, sehingga prediksinya menjadi semakin akurat. Jadi yang tadinya misalnya versi 2.0, sekarang muncul versi 3.0 dan seterusnya, itu artinya sudah mengalami update. Ditambah lagi dengan perkembangan teknik artificial intelligence, machine learning, itu teknik-teknik komputasi, kecerdasan buatan, itu juga sangat berperan dalam memajukan ilmu atau teknik bioinformatika ini. Artinya, nanti dalam menggunakan tools, itu Anda harus terupdate juga ya, gunakan yang terkini, gitu, yang terkini. Ini proses pembentukan epitop sel T. Jadi kalau ada antigen yang warna merah ini akan dihancurkan oleh proteasom, kumpulan dari protein protease. Nanti ada bagian-bagiannya yang nanti akan disodorkan yang berfungsi sebagai epitop dari baik sel T CD4 maupun sel T CD8 gitu ya. Jadi ini salah satu saja yang digambarkan. MHC adalah molekul yang mengikat antigen derived by cell protein or from pathogen. Ini yang terkait dengan MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 yang tadi sudah kita jelaskan, yang terkait dengan CD4 dan CD8. Nanti Anda pelajari lagi kalau terkait dengan ilmu imunologinya. Ini jalur pengenalan dari MHC. Jadi ada antigen. Ini yang di atas ini adalah CD8. Ini yang di bawah ini pemrosesan antigen ya. Di sini ada proteasom dan sebagainya sampai nanti ada MHC kelas 1 yang menyodorkan peptida yang berfungsi sebagai epitop kepada CD8. Kurang lebih begitu. Ini ilmu dasarnya saja. Ini sama yang kelas 2 untuk CD4 ini ya. Jadi ada nanti diproses, nanti disodorkan. Yang bagian atas ini ada T-cell CD4. Tadi gambar yang sketsa itu yang sederhana, yang sederhana banget. Tapi kalau ini yang sudah agak rinci ya, sudah agak rinci. Jadi gambarnya seperti ini. Eh, Nanti kalau Anda membuat publikasi, membuat review dan sebagainya, selain belajar memaparkan materi, kita penting juga belajar membuat gambar seperti ini ya. Itu akan membuat ilustrasi. Katanya publikasi yang ada ilustrasinya itu 14 kali lebih menarik. Artinya kemungkinan itu akan diterima oleh jurnal, terutama jurnal-jurnal yang kelas tinggi, itu lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi. Dan ada persyaratan resolusinya juga. Jadi resolusinya itu bisa sampai untuk jurnal-jurnal yang kelas atas itu minimal 400 pixel ya. Jadi kalau ini kita lihat ini kan resolusinya cukup tinggi ya. Sering sekali mahasiswa itu ditolak publikasinya karena resolusi gambarnya itu kurang tinggi, jadi tidak jelas. Jadi ada tulisan kecil-kecil yang tidak bisa dibaca, tapi ada di gambar, di ilustrasi atau di hasil itu. Biasanya itu sangat mengganggu bagi editor, itu biasanya langsung ditolak. Ada beberapa mahasiswa saya juga begitu, tidak bisa diterima. Nah ini proses pemrosesan epitop sel T. Jadi kalau ada protein itu akan dipotong-potong. Nanti bisa saja potongannya ini bergabung, ini menjadi epitop ya. Terutama tadi apa namanya
epitop yang linier, tapi bisa juga bersumber dari eh, dua protein yang berbeda gitu ya. Nanti Anda akses, nanti kalau praktikumnya sama Bu Rini atau Pak Rahadian, nanti Anda akses IEDB. Di sini ada beberapa tool yang bisa digunakan untuk memprediksi epitop sel B, epitop sel T, dan sebagainya. Tapi yang kita latih, ini prediksi epitop sel B terutama, dan kalau ada waktu nanti epitop sel T. Untuk epitop sel B nanti akan muncul seperti ini kalau Anda akses. Prediction of linear epitopes. Nanti ada juga discotop, prediction of epitope from protein structure. Jadi berbasis struktur protein. Ada namanya ELIPRO, epitope prediction based on structural protrusion. Protrusion itu artinya berdasarkan struktur yang menonjol ya. Method for modeling and docking antibody and protein 3D structure. Ada juga perangkat yang bisa digunakan untuk docking antibody. Tapi mungkin yang karena banyak sekali yang bisa dicoba, nanti kalau yang kebetulan tertarik itu bisa coba-coba sendiri. Tapi yang dicontohkan mungkin di sini hanya beberapa saja yang paling atas ini ya. Nah ini contoh dalam kita mencoba memprediksi apakah sekuen reseptor binding domain dari protein S dari virus corona yang baru-baru ini membuat dunia gempar, yaitu COVID-19. Nah, di dalam struktur virus COVID-19 atau corona itu kan ada protein ya, yang disebut dengan protein S. S itu surface yang di permukaan atau spike ya karena dia berupa jarum ya seperti duri ya makanya disebut spike. Nah, biasanya itu yang diduga paling berperan dalam merangsang pembentukan antibodi. Sehingga bagian-bagian dari protein S ada domain yang disebut dengan reseptor binding domain. Di situ yang dianggap paling penting ya, karena dia yang berinteraksi dengan ACE dari reseptor manusianya. Biasanya bagian itu yang diprediksi. Kalau kita akan membangun atau mendesain vaksin untuk corona, yang paling menarik itu ya gunakan antigen berupa protein S, terutama domain yang berinteraksi dengan reseptor yang disebut dengan RBD atau reseptor binding domain. Nah, kalau kita cari di NCBI, ya kita belum membicarakan basis data ya, tapi saya asumsikan bahwa mahasiswa S2 itu sudah familiar dengan NCBI ya. Nanti bisa klik saja, nanti ketemu NCBI. Di sini kan ada bagian banyak-banyak yang bagian kiri ini sini protein, tapi ada nukleotida, ada yang lain-lain. Kalau kita sedang bekerja dengan protein, ini kan materinya protein analysis tool. Jadi kita cari protein. Nanti dimasukkan kata kuncinya di sini, misalnya SARS-CoV-2 RBD binding site gitu ya, atau reseptor binding site. Akan muncul seperti ini. Ini ada beberapa sekuen asam amino dari RBD-nya protein S dan sudah dalam bentuk format pasta. Jadi kalau format pasta itu ciri khasnya ada yang bagian awalnya ini seperti ini. Ini nanti Anda bisa masukkan ke copy paste
ke perangkat bioinformatika untuk prediksi epitop. Nah, Anda akses tadi tool itu, antibody epitope prediction. Jadi enter, ini nama protein kita, masukkan ke sini. Lalu Anda akan memprediksinya dengan metode apa? Nah, di sini kan disediakan ada banyak metode ini. Bepipred, Bepipred ini yang dulu ini masih versi 2.0. Kalau yang terbaru sudah versi 3.0. Nanti pastikan bahwa kalau Anda mengakses sistem ini, pastikan Bepipred-nya sudah versi yang terbaru 3.0. Kalau ini mungkin tahun-tahun 2023 saya bikin slide-nya ini masih versi 2.0 gitu ya. Atau Anda akan menggunakan yang lain ini. Ada Show Fastman, Fastman, ada E-mini, ada CarPlus. Jadi ada banyak pilihan. Nanti akan mendapatkan hasil gitu ya, akan mendapatkan hasil. Nah, kalau Anda mendesain vaksin, itu jangan hanya bergantung pada hasil dari satu metode saja. Jadi dianjurkan Anda mencoba beberapa metode. Dari hasil-hasil itu digabungkan. Jadi mana domain yang paling berperan sebagai epitop atau diprediksi sebagai epitop gitu. Atau juga bioinformatika ini kan cepat ya. Jadi beda dengan kita eksperimen di laboratorium menggunakan banyak metode itu kan lama. Kalau bioinformatika ini kan hanya beberapa menit saja untuk satu metode. Jadi begitu ya dalam sehingga prediksinya itu semakin valid. Nah, ini hasilnya kalau kita prediksi dengan yang tadi. Di sini ada pita-pita berwarna hijau yang mengarah ke bawah, ada pita-pita yang berwarna kuning yang mengarah ke atas. Jadi yang di bawah ini adalah posisi dari asam aminonya. Dari bagian yang tentunya yang kita submit ya. Kalau bagian yang kita submit dari protein itu, misalnya asam amino ke 100 sampai asam amino ke 300, jadi nolnya ini ya yang ke 100 itu. Jadi bukan berarti protein yang aslinya itu posisinya satu, bukan. Tapi tergantung dari eh, porsi sekuen asam amino yang kita submit ke sistem ini. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian yang berfungsi sebagai epitop itu adalah bagian yang kuning ini, yang mengarah ke atas. Jadi kalau saya lihat di sini, ada dari posisi 80 sampai kurang lebih 100 lebih ini ya, cukup tinggi ya. Nanti ada juga bagian dari 120 sampai 180 lebih, mungkin 85 atau berapa. Ini cukup tinggi ini. Jadi daerah-daerah ini itu diprediksi berperan penting di dalam RBD-nya SARS-CoV-2 itu berperan sebagai epitop. Juga ada yang 200 sampai 220 ini ya penting. Nah, ini baru kita pakai satu metode yang tadi yang paling atas saya lupa namanya itu Bepifred atau apa. Nah, kalau kita coba dengan metode yang lain, siapa tahu metode yang lain juga menunjuk pada sekuen-sekuen ini gitu atau mungkin ya ada yang berbeda juga gitu. Nanti pilih yang ditunjuk atau dihasilkan oleh beberapa metode yang berbeda. Misalnya dengan mencobakan 3 metode. Ternyata ketiga metode itu menunjuk pada sekuen 80 sampai 100. Nah, berarti sekuen itu yang kita nanti gunakan dalam mendesain vaksin karena itu yang kemungkinannya itu yang paling valid.
Ini sama saja, ini prediksi epitop antigen permukaan virus hepatitis B. Jadi ini virus hepatitis B juga ada protein yang namanya HBsAg ya. Kalau Anda kenal dengan virus hepatitis B, itu bisa juga diprediksi bagian yang bersifat sebagai epitop. Secara tradisional, itu ada bagian yang disebut antigenik determinan. Karena dulu saya juga kebetulan pernah terlibat dalam penelitian virus hepatitis B, membantu industri Bio Farma mengembangkan vaksin ya tahun 2000 sampai 2003 kalau nggak salah. Walaupun Bio Farma sudah punya teknologinya, tapi teknologinya berasal dari Korea ya, suatu perusahaan Green Cross namanya. Tapi itu apa namanya, eh, kontraknya itu cukup lama ya, 20 tahun, seingat saya ya. Tapi selain menggunakan lisensi, Bio Farma waktu itu juga mengembangkan sendiri ya. Nah, ini untuk epitop permukaan virus hepatitis B, jadi bisa juga diprediksi dengan metode yang sama. Kalau suatu saat Indonesia ingin mandiri ya, nanti mungkin di generasi Anda itu kalau apa namanya kontraknya itu sudah habis, Anda bisa membantu Bio Farma untuk memproduksi atau mengembangkan vaksin jadi milik sendiri ya, kemandirian. Nah, itu penting. Kemungkinan nanti generasi-generasi Anda yang akan berperan. Kalau generasi saya seperti sudah lewat. Nah, ini yang dibanding-bandingkan dari beberapa metode yang berbeda. Jadi di sini satu metode menunjuk pada yang dikasih tanda eh, segi empat merah ini. Metode yang kedua juga menunjukkan posisi ini. Metode yang ketiga juga menunjukkan posisi ini. Sehingga dalam mendesain vaksin itu dianjurkan memilih yang dihasilkan oleh metode-metode yang berbeda, itu yang sama ya. Eh, eh, apa namanya, domain yang sama yang memang diprediksi sebagai epitop oleh beberapa metode yang berbeda untuk lebih validnya. Nah, selain untuk epitop sel B, ada juga toolnya ini untuk epitop sel T, nanti bisa Anda coba juga. T-cell epitope prediction tadi teorinya sudah kita jelaskan di awal. Ini sudah tadi di awal. Nanti ini tentang teori-teori itu bisa Anda pelajari sendiri. Sini ada untuk prediksi epitope untuk CD4 T-cell immunogenic prediction. Ini apa ya? T-cell epitope HMAC binding site. Pada intinya bahwa dalam Anda menggunakan tool bioinformatika, jadi sebetulnya di sistem itu sudah ada banyak keterangan-keterangan yang terkait dengan tool yang sedang Anda gunakan. Sehingga dalam waktu Anda publikasi, membuat di pembahasan dan sebagainya, jangan lupa baca itu, keterangan-keterangan itu, supaya nyambung antara keterangan dengan eh, tool yang sedang Anda gunakan. Jadi intinya begitu. Ini bisa diakses nanti keterangan-keterangannya ya. Sama saja, nanti kalau Anda akses nanti akan keluar kotak seperti ini, di mana Anda bisa memasukkan sekuen yang akan Anda prediksi apakah dia mengandung epitope sel T untuk CD4 atau bagaimana. Nanti tinggal diklik. Ini untuk latihan ya, nanti untuk latihan bersama Ibu Rini atau Pak Rahadian. Saya hanya menggambarkan saja di sini. Nanti akan dapat hasil seperti ini. Nah, ini peptida yang bagian-bagian peptida yang diprediksi akan berfungsi sebagai epitop.
Dan kolom-kolom atau lajur-lajur berikutnya ini merupakan keterangannya dari masing-masing. Di sini ada 4 epitop yang diprediksi atau 4 sekuen yang diprediksi berfungsi sebagai epitop, dan masing-masing ini nanti akan diisi keterangannya masing-masing. Nah, tergantung Anda nanti keterangan mana yang atau parameter yang akan Anda pentingkan, itu baca lagi eh, keterangan itu gitu ya. Baik, kurang lebih itu materi untuk perkuliahan hari ini. Jadi untuk bioinformatika itu, kata ahli bioinformatika, terutama untuk penggunaan sistem-sistem yang tersedia di web secara online, itu kuliah itu katanya antara penting dan tidak penting. Dan yang lebih penting itu adalah Anda mengakses dan membaca atau mempelajari setiap tool, termasuk juga eh, algoritma atau mekanisme yang digunakan dalam prediksi itu. Sehingga Anda bisa menjelaskan, ya walaupun kita bukan dari ilmu komputer, tapi kan ada keterangan-keterangan yang secara umum ya. Misalnya berbasis apa, berbasis sekuen atau berbasis homologi, atau prediksinya itu berbasis struktur, atau hanya berbasis sekuen primer dari protein, atau berbasis muatan. Yang begitu-begitu perlu juga kita pelajari ya, kita baca. Baik, mungkin itu untuk perkuliahan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Nanti materinya akan saya share di grup bioinformatika molekuler ya, yang sudah dibuat. Ada yang ingin bertanya atau cukup? Bapak, izin Hmm, bertanya, Pak. ya. Kan tadi itu ada beberapa metode untuk prediksi ya. Itu sebetulnya didasarkan pada apa ya, Pak? Karena kalau misalnya kita lihat Mega itu kan, kalau konstruksi pohon ada beberapa metode dan biasanya itu berdasarkan kayak jarak-jarak gitu kan, Pak. Nah, kalau Hmm, metode untuk prediksi epitop itu seperti apa? Lalu saya penasaran dengan nilai skor itu dari beberapa metode itu nilainya beda-beda. Ada yang tadi hmm, di batasnya 0,5, kalau di bawah dia bakal turun, kalau di atas 0,5 dia bakal naik, tapi pas tadi di beberapa slide itu angka thresholdnya itu kayak beda-beda gitu. hmm. Iya betul. Mungkin itu saja sih, Pak. Iya, ya jawabannya itu harus dibaca lagi di situ. Saya sih sudah pernah baca, tapi ya tidak hafal ya. Tapi kalau kita lihat lagi, seperti yang tadi ini ya, coba saya share ulang. Ini saya masih sharing itu ya. Itu dulu. Saya lupa ini. Nah, jadi jawabannya ya pada intinya itu yang saya anjurkan tadi. Jadi setiap metode itu ada kriteria-kriterianya sendiri, termasuk juga algoritma yang mereka gunakan untuk memprediksi. Ada yang berdasarkan struktur, ada yang berdasarkan sifat-sifat asam amino, misalnya muatan, ada yang berdasarkan posisinya, topologi. Jadi ada yang memprediksi kalau epitop itu kan mestinya di bagian protein yang menonjol keluar karena dia yang akan berinteraksi dengan reseptor. Ada yang berdasarkan itu. Itu yang saya anjurkan itu tugas kita masing-masing untuk membaca lagi karena di setiap metode itu ada keterangannya.
Bahkan kalau Anda ingin lebih rinci lagi, itu setiap metode itu ada publikasinya. Saya baru kemarin iseng-iseng melihat itu BepiPred itu ada publikasinya kalau nggak salah baru-baru ini tahun 2024 atau 23 ya. Makanya saya tahu itu sudah ada versi 3.0-nya. Yang tadi di slide ini kan kemungkinan slide ini cukup lama ya. Itu kan masih versi 2.0 gitu ya. Jadi itu harus sendiri ya, harus sendiri dibaca, yang rajin membaca sendiri. Saya sendiri kebetulan tidak terlalu hafal ya, karena banyak sekali perangkat bioinformatika. Di Ekspasi saja ada lebih dari 160 perangkat bioinformatika dan itu ada rinciannya masing-masing. Ini yang IEDB ini kalau Anda lihat itu banyak sekali. Bukan hanya untuk prediksi epitop, ada juga untuk prediksi-prediksi yang lain yang terkait dengan imunologi, imunochemistry atau immunoinformatics ya tepatnya ya. Begitu ya, Anissa. Baik, Prof. Terima kasih. Iya. Baik, teman-teman, selamat mencoba. Nanti saya akan share materinya. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Terima Iya. kasih banyak, Prof.